Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke hadirin Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya Atika Fitria dari kelas 13. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam hidupnya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi yaitu di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Musibah ini bisa didapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, dan difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas pengetahuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, "Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir pun biji dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata." Dari surah Al-An'am ayat 59 di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun pun gugur, Allah mengetahuinya karena Dia Maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar, karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi yaitu di surga dengan sebab kesabaran mereka. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridho wala inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.